Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Dodo di Gria Impian. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Kiranya selalu sehat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini kita berada di salah satu rumah yang ada di Durensawit, Jakarta Timur. Sebenarnya untuk unit ini pernah kita bahas untuk first impressionnya sebelum unitnya jadi ya, masih proses pembangunan. Bisa Anda lihat di link di atas ini. Nah, kali ini kita akan mereview lagi ketika saat ini kondisinya unitnya sudah jadi dan beberapa bagian sudah diberi sentuhan furniture. Seperti apa detail dan layout setelah diberi sentuhan furniture-nya? Tentunya setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama dengan Dodo di Gria Impian. Langsung saja kita mulai dari bagian depan rumah ini. Kalau Anda perhatikan, memang untuk bagian depan rumah ini, untuk space mukanya depan rumah itu memang tidak terlalu lebar ya. Hanya menyisakan area taman yang minimalis, cukup minimal ya. Namun tidak menghilangkan kesan cantik dari rumah ini. Dan kalau kita perhatikan lagi, untuk rumah ini memang menang bagian lebarnya. Jadi untuk unit di perumahan ini itu kurang lebih untuk dimensi tanahnya itu lebar muka 8, untuk panjang ke belakangnya adalah 9 meter kurang lebihnya. Jadi kalau Anda perhatikan untuk unit yang ini dengan komposisi dimensi tanah yang ada, memang akhirnya tidak banyak menyisakan space depan rumah tersebut. Oleh karenanya itu, dari developernya tetap memberi area atau ruang space yang cukup untuk tetap harus ada yang namanya taman, area taman itu. Nah, di samping sisi sebelahnya adalah adanya carport untuk mobil Anda tentunya atau parkir motor. Dan di belakangnya itu ada ornamen. Sebenarnya ini adalah dari hebel batu alam, bata ringan ya, yang diset sedemikian rupa sehingga membentuk potongan-potongan yang kalau kita perhatikan cukup unik dan cantik. Siapa sangka bahannya hanya dari bata ringan. Nah, untuk carport sendiri memang untuk finishing lantainya menggunakan rabat beton dan diberi tali air seperti itu untuk mempermudah aliran air ketika ada air hujan atau ketika ada aktivitas mencuci kendaraan Anda. Oke, langsung kita masuk ke area dalamnya. Nah, untuk area dalam ini pintunya sendiri, sebelum kita membahas area dalamnya ya, untuk pintunya sendiri dibuat dengan 2 daun pintu ya. 2 daun pintu swing, jadi buka kanan kiri. Ini memberi ruang yang cukup alias space yang cukup ketika Anda harus memasukkan furniture Anda yang notabene adalah dalam bentuk sudah jadi ya, tidak diset di dalam rumahnya atau di tempat, tapi sudah jadi. Biasanya kan kalau Anda memberi furniture khususnya dari kayu-kayu jati misalnya, itu biasanya kan furniture cukup gede-gede. Nah, di rumah ini diberi akses pintu utama itu cukup besar sehingga nanti akan memudahkan Anda ketika harus memasukkan furniture yang ya notabene dimensinya cukup besar. Dan untuk kusen dan daun pintunya sendiri menggunakan kayu ya, finishing gelap atau finishing dengan cat hitam. Oke, langsung kita masuk ke area dalam rumahnya. Nah, untuk keramiknya sendiri, untuk lantainya sendiri menggunakan HT Beauty Style ukuran 60 x 60 cm. Dan untuk ketinggian plafonnya kurang lebih di angka 3 meter ya dari lantai rumah ini. Nah, di rumah ini sudah diset sedemikian rupa furniture yang ada. Sudah ada sofa
dengan meja minimalis ya. Dan tentunya di sini juga sudah di-set meja makan minimalis tentunya, yang dimana berdekatan langsung dengan meja dapur untuk aktivitas masak-memasak Anda, dimana untuk area dapurnya sendiri sudah diberi jendela untuk sirkulasi udara sehingga tidak pengap nantinya ketika Anda memasak, yang notabene mungkin beraroma cukup menyengat ya ketika Anda masak beberapa masakan yang menggunakan bahan utamanya cabai. Nah, biasanya ketika Anda menggunakan, ketika tidak ada sirkulasi udara yang cukup, itu seisi rumah itu akan bau, akan terasa pedasnya. Nah, untuk unit ini sudah diberi daun jendela sehingga ketika Anda melakukan aktivitas masak-masak, seisi rumah ini tidak terganggu dengan aktivitas Anda. Nah, tentunya untuk di dapur ini sudah terpasang kitchen cabinet yang ada, dan terpasang juga wastafel-nya ya, wastafel. Dan untuk unit ini sudah terpasang cooking hood juga untuk menyedot asap ya, meskipun sudah ada sirkulasi, ada jendela untuk sirkulasi udara yang alami. Kita bergeser ke depan dapur ini. Nah, di situ ada kamar tidur sekaligus kamar mandi. Nah, kamar tidur ini bisa dijadikan untuk kamar tidur asisten Anda atau pembantu rumah tangga Anda, atau kalau misalnya Anda tidak menggunakan jasa mereka, Anda bisa jadikan mungkin kamar tidur tamu atau bisa jadi gudang. Ini bisa dikatakan ruangan yang fungsional. Di sampingnya itu adalah kamar mandi. Nah, ini kamar mandi umum bahasanya ya. Ini untuk kamar mandi tamu ataupun untuk kamar mandi pembantu Anda jika Anda memakai jasa pembantu. Dan ada space sedikit ya di area itu memang untuk sirkulasi udara agar tidak pengap juga. Jadi untuk rumah ini meskipun dimensi tanahnya mungkin cenderung kotak, tetap disediakan ada sirkulasi udara, di mana ini memungkinkan agar tercipta ruangan yang adem dan tentunya sehat ketika Anda berada di rumah. Nah, ini adalah space-nya, sudah diberi batu-batu koral dan diberi tanaman yang cukup cantik ya, minimalis. Nah, nanti bisa Anda tata kembali ya sesuai selera Anda nantinya tentunya. Oke, untuk lantai 1 ini apalagi ya? Nah, ini adalah ada pintu samping, lupa tadi. Di sebelah kiri ini ada pintu samping yang menuju ke carport atau ke tempat jemur ya, yang ada di samping ini. Oh ya, nah di sini juga sudah di set untuk rak TV ya. Rak TV sudah di set sedemikian rupa sehingga nanti akan mempermudah Anda dalam mengeset TV yang ada di rumah ini. Namun memang ada beberapa furniture yang tidak satu paket ya. Nah, untuk promo-promo sudah saya cantumkan di bawah untuk detailnya. Nanti bisa Anda cek di deskripsi di bawah. Oke, langsung saja kita naik ke lantai 2-nya. Seperti apa layout dan desain di lantai 2. Yuk, langsung kita lihat. Nah, sekarang saya sudah berada di lantai 2 ya, khususnya di kamar tidur utama. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini sudah terpasang juga satu set ya, kamar set, lemari, dan meja ya, ini untuk menaruh, mungkin bisa jadi untuk TV dan lain sebagainya.
Nah, di belakang saya ini bisa Anda lihat itu adalah kamar mandi utama, di mana sudah terpasang kloset duduk dan wastafel yang saya pikir cukup cantik dengan desain yang unik ya. Wastafelnya tidak seperti biasanya yang ada di rumah-rumah yang lain. Dan untuk di kamar ini itu kurang lebih ukurannya 3 kali 3,5 ya, untuk kamar tidurnya sendiri, areanya kurang lebihnya. Dan ada satu kamar mandi yang ukurannya cukup lebar, cukup besar, di mana terbagi antara area basah dan area kering. Dan tetap ada yang namanya sirkulasi udaranya ya, dibikin seperti itu biar di kamar mandi tidak ada yang namanya pengap, tetap sehat. Dan untuk informasi tambahan bahwa di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Satu kamar mandi yang ada di kamar tidur utama tadi yang sudah kita bahas, dan satu kamar mandinya yang ada di dekat tangga. Nah, ini kamar mandi ini untuk kamar mandi anak ya tentunya. Dan di belakang saya itu adalah akses menuju ke balkon di samping yang tepat berada di atas karpot ya kurang lebihnya. Nah, setelah menyaksikan video review singkat ini, tentunya kami berharap Anda memiliki inspirasi ya untuk men-set rumah Anda atau mungkin kamar tidur atau ruang keluarga Anda. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, sila like, share, dan subscribe. Dan tentunya bunyikan loncengnya agar muncul notifikasi ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan selalu pastikan patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.